Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua RW 7, Bapak Ketua RT yang saya hormati pula, Bapak Ibu, anak-anak warga RT 5 yang saya hormati. Pertama, kita panjatkan puji syukur alhamdulillahirrahmanirrahim kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa pada malam ini kita diperkenankan untuk merayakan, bukan tirakat niki nggih, wong makan nggih, merayakan proklamasi kemerdekaan negara Republik kita, Republik Indonesia. Nah, untuk itu saya izin mau duduk saja, nggih. Karena katanya hikmah. Nah, ben rada kepenak. Para sedulur sedaya, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, anak-anakku, cucuku yang kucintai semuanya. Oh, niki kula sakniki pun mbah nggih. Putu-putuku kabeh tak kandhani ya. Nggih. Masih ingat dengan Hiroshima dan Nagasaki? Oh, pelajaran sejarah ya. Walaupun saya bukan guru sejarah. Waktu itu tahun 1945 tanggal 6 Agustus, Amerika Serikat yang tergabung dalam sekutu membom Hiroshima. Maka Jepang waktu itu yang menjajah Indonesia menjadi down mentalnya, ya. Sudah pingin nyerah. Ternyata tidak berhenti sampai di situ, ya. Tanggal 9 Agustus 1945 itu Amerika Serikat membom lagi kota Nagasaki. Maka hancur leburlah Jepang. Hubungannya apa toh dengan kemerdekaan Indonesia? Napa to Mbah niku hubungane? Gitu. Mbah napa Pak D to kula niki? Oh, Om. Ya. Oh, Pak D Wahyu. Nggih, monggo. Memang kayaknya saya lebih patut Pak D Wahyu nggih. Nah, hubungannya dengan Indonesia seperti apa? Indonesia itu pada saat itu jajahan Jepang. Nah, di saat itu sudah ada rapat-rapat persiapan untuk kemerdekaan Indonesia. Dibentuklah namanya BPU PKI. BPU PKI sidang gitu, dijanjeni merdeka sama Jepang, tapi nggak sampai-sampai. Ya, jenengane janjine penjajah itu kan ya nggak seenak itu gitu ya, enak merdeka gitu ya. Nah, ternyata kemudian tanggal 10 Agustus 1945 itu BPU PKI kemudian berubah menjadi PPKI karena Jepang kolaps itu ya. Nah, waktu itu kemudian tanggal 10 Agustus itu Ketua BPU PKI waktu itu sinten niku Sultan Syahrir ya. Itu kemudian mendesak Pak Karno, Insinyur Soekarno untuk memproklamasikan, karena dengar di radio ya, bahwa Jepang mau menyerah. Kalau Jepang menyerah kepada sekutu, maka Indonesia menjadi jajahan sekutu. Ya. Jadi kalau sudah kadung Jepang itu nyerah, maka akan menjadi jajahan sekutu.
gitu. Nah, kemudian para pejuang kita itu berunding ya. Nah, kebetulan waktu itu kemudian Panglima Jepang yang namanya Terauchi Posopo gitu. Marskal Terauchi itu kemudian berunding dengan Bapak Insinyur Soekarno dan Mohatta. Nah, ini kemudian ada kesepakatan waktu itu menginginkan proklamasi Indonesia itu tanggal 24 Agustus. Kesuwen gitu ya. Nah, jadi kemudian ketika pulang ke Indonesia itu Sultan Syahrir itu mengatakan bahwa kesuwen gitu ya. Kesuwen dan ngono. Wah, selak kita ini nanti menjadi jajahan sekutu karena Jepang sudah mau menyerah kepada sekutu. Nah, maka kemudian segeralah diambil kesimpulan bahwa segera kita harus merdeka mumpung ada kekosongan kekuasaan di Indonesia. Nah, kemudian disusunlah teks proklamasi oleh beberapa orang, diantaranya Soekarno, Hatta, kemudian Sultan Syahrir dan lain-lainnya waktu itu. Nah, dibuatlah teks proklamasi. Pada tanggal 17 Agustus jam 10 detik-detik proklamasi. Dibacakanlah teks proklamasi itu. Maka secara politis yang diakui oleh Indonesia sendiri itu sudah merdeka. Sekutu setuju enggak? Mboten. Eman-eman temen Indonesia mosok merdeka gitu ya. Nah, maka ada upaya-upaya untuk terus menggagalkan kemerdekaan itu ya. Nah, terus hubungannya kok sekarang Indonesia membelani Palestina mengapa gitu ya? Karena negara yang pertama, bukan Palestina, Mesir ya malah ya. Waktu itu Gamal Abdul Nasir itu kemudian Mesir itu mengakui kemerdekaan Indonesia, termasuk Palestina ya. Nah, maka kemudian hubungannya begitu erat dengan Indonesia. Nah, hikmahnya bagaimana? Saudaraku sekalian, waktu itu alat komunikasi yang ada di dunia ini, orang ngerti informasi itu hanya dari radio ya. Dengar radio, dan tidak semua orang punya radio. Di Jakarta sudah proklamasi. Apakah di Temanggung sudah merdeka? Belum. Ya, di Temanggung masih dikuasai oleh Jepang. Nah, maka kemudian ada pahlawan lokal yang namanya Jenderal Bambang Sugeng. Itu bukan 17 Agustus. Ya. Masih sekian waktu kemudian. Ya, karena apa? Karena informasinya hanya dari mulut ke mulut dan dari radio. Nah, sehingga berbeda-beda. Detik-detik proklamasinya itu enggak kayak sekarang. Sekarang ini kan detik-detik proklamasi. Maka di Jakarta ya jam 10 itu, di Temanggung ya jam 10, di Jogja ya jam 10 gitu ya. Bisa sama semua gitu. Apalagi disiarkan langsung live streaming atau lewat TV, maka di Papua sana ya tetap jam 10 WIB ya. Jadi beda. Kalau di Papua itu berarti jam 12 siang. Upacara detik-detik proklamasi ini jam 12 siang ya. Kalau mengikuti Jakarta. Yang di Makassar jam 11 siang mengikuti Jakarta. Ya. Tapi bareng ya. Nah,
Kemudian itulah bedanya waktu itu. Waktu itu bisa beda-beda. Mengapa? Karena sumber informasinya sangat terbatas. Saat ini bagaimana? Saat ini kita pengen ngerti tentang sejarah proklamasi dan sebagainya, gampang. Tapi hati-hati, ternyata sumbernya beda, nanti versinya juga bisa beda. Itu. Nah, ini monggo kita semuanya diambil hikmahnya, bahwa satu, ketika itu para father founding negara kita, ya, proklamator itu, para pejuang saat itu ada satu kesempatan maka langsung dimanfaatkan, ya. Tidak ditunda-tunda lagi kesempatan itu, karena yang namanya kesempatan itu tidak akan datang dua kali, ya. Itu hikmahnya. Jadi waktu itu para pejuang kita itu sangat tepat di saat Jepang itu sudah lemah, sekutu belum masuk Indonesia, maka langsung mengumumkan proklamasi kemerdekaan. Pesan saya kepada anak-anakku sekalian, cucu-cucu, ya, para generasi muda semuanya, hidup ini pilihan. Setiap pilihan pasti ada resikonya. Maka ketika ada kesempatan, yang kesempatan itu belum tentu datang lagi di saat yang akan datang, maka ambillah kesempatan itu dan bersiaplah menghadapi resikonya. Begitu saja, terima kasih, ya. Tadi Pak Joko ditagih oleh Bu Joko, merdeka nendi. Nah, maka marilah kita pekekkan salam merdeka. Merdeka! 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 Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.